Di video sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar men-save model di TensorFlow. Sekarang saatnya kita terjun langsung mencoba men-save model. Untuk saat ini kita hanya akan men-save parameter modelnya, yaitu weight dan bias dengan menggunakan model checkpoint dari callback. Model checkpoint ini men-save model selama proses training berlangsung, dan dataset yang akan digunakan untuk training model kali ini adalah CVAR10 yang merupakan dataset built-in dari Keras. Pertama, import datasetnya. Bagian ini sudah saya eksekusi. Kemudian load datasetnya. Jadi sudah terbagi antara dataset untuk training dan juga dataset untuk tes beserta labelnya masing-masing. Setelah itu rescale agar rentang nilainya menjadi 0 hingga 1. Kemudian saya mereshape datasetnya agar dimensinya bertambah 1. Karena layer convolutional ini mensyaratkan agar datasetnya memiliki 4 dimensi. Jadi di sini saya mereshape agar datasetnya menjadi 4 dimensi, di mana angka 50.000 ini adalah jumlah untuk training dataset, kemudian 32x32 ini adalah ukuran dari gambar tersebut, dan angka 3 ini adalah channel warnanya karena terdiri dari 3 channel. Sedangkan untuk training test sendiri terdiri dari 10.000 tes dataset. Setelah itu buat struktur modelnya. Di sini saya menggunakan sequential model dengan 5 lapis layer. Yang pertama adalah layer convolutional dengan 16 filter. Kemudian di sini input shape-nya 32x32 kali 3 adalah ukuran gambar beserta channel warnanya. Kemudian max pooling dan flatten. Dan yang jadi perhatian adalah layer terakhir ini. Unitnya ada 10 karena terdiri dari 10 kelas. Kemudian selanjutnya mengcompile model. Di sini mengcompile model, kita gunakan optimizer stochastic gradient descent, loss-nya sparse categorical cross entropy, dan matriksnya akurasi. Nah selanjutnya saya ingin men-save modelnya di Google Drive. Jadi terlebih dahulu sambungkan Google Drive-nya ke Colab. Caranya seperti ini, kalian ke File, kemudian di bagian ini, Mount Drive, kalian klik ini. Terus pilih Connect to Google Drive. Jadi sedang proses menghubungkan ke Google Drive. Kalau misalnya ini adalah pertama kali kalian menghubungkan Colab dengan Drive, biasanya akan ada muncul kode di mana kalian harus memasukkan kode tersebut ke dalam sebuah kolom. Tapi karena ini saya sudah beberapa kali melakukannya, jadi sudah otomatis terhubung. Jadi copy dulu, copy path-nya. Sini path filenya. Jadi path filenya cuma sampai di sini. Kemudian saya tambahkan folder lagi. Model. Jadi my save model ini sebenarnya tidak ada di dalam drive saya, tetapi aturannya seperti ini. Jika folder ini tidak ada di dalam drive, maka pada saat men-save model nanti, secara otomatis foldernya akan tercetak sendiri. Tapi jika foldernya sudah ada, atau folder my save model ini sudah ada di dalam drive saya, maka modelnya akan disimpan di folder tersebut. Dan terakhir, modelku ini, nama filenya nanti. Jadi modelku ini adalah nama file untuk model yang di save nanti. Sorry guys, kalau saya kadang suka campur nama untuk variabelnya, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Inggris. Oke, lanjut.
Sekarang bagian terpentingnya adalah membuat model checkpoint untuk men-save parameter model. Pertama, kita impor model checkpoint dari tensorflow.keras.callback. Kemudian sekarang membuat objek checkpointnya. Satu hal yang perlu kalian ketahui adalah model checkpoint ini men-save model selama proses training berlangsung setiap sekali putaran. Jadi, misalkan ketika putaran pertama selesai, modelnya akan di-save. Kemudian, ketika putaran kedua selesai, maka modelnya akan ter-save lagi di path file yang sama, tetapi mengoverwrite save model yang pertama. Jadi, tidak double, guys. Jadi, save model putaran pertama akan digantikan dengan save model putaran kedua dan seterusnya hingga proses training selesai. Ini saya menyediakan dua pilihan untuk men-save modelnya, terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, yang pertama ini, buat dulu instance object dari checkpoint. Kemudian di sini saya memasangkan dengan variabel checkpoint. Lalu argumen pertamanya adalah file path yang telah kita sediakan tadi, yang mengarah ke Google Drive. Nah, kemudian di sini save waits only kita set to true. Jadi mekanisme saving file opsi pertama ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, modelnya akan di-save tiap putaran, tetapi di-overwrite dengan putaran selanjutnya. Nah, kemudian di opsi kedua, untuk cara kedua, kalian ingin menyimpan parameter modelnya, di sini ada tambahan save based only, sama dengan kita set to true. Artinya adalah modelnya hanya akan di-save ketika model tersebut memiliki parameter terbaik. Di sini monitornya sama dengan validation akurasi, artinya modelnya hanya akan di-save pada putaran ketika nilai validasi akurasinya paling tinggi. Jadi modelnya tidak akan di-save setiap putaran, tetapi dipilih ketika nilai akurasi validasinya paling tinggi. Nah, di bagian monitor ini selain validation akurasi, kita juga bisa menggunakan parameter lain, misalkan loss validasinya ataupun loss untuk trainingnya. Dan terakhir mode, di sini max artinya nilainya maksimal. Oke guys, saya pilih opsi kedua, save based only. Nah, kemudian training. Sini kita memasangkan dengan dataset training, kemudian labelnya, dan saya menggunakan epoch 5. Dan di sini jangan lupa di bagian argumen callback kalian tambahkan checkpoint, karena di sini nanti semacam argumen yang memerintahkan untuk men-save modelnya. So, sekarang eksekusi. Karena sepertinya proses trainingnya akan sedikit lama, jadi saya akan percepat. Kita akan ketemu lagi ketika proses trainingnya sudah selesai. Oke, trainingnya sudah selesai. Sekarang cek Google Drive-nya. Ke file, ke folder drive, di bagian My Drive. Nah, oke, folder My Save modelnya sudah ada. Sekarang kita cek isinya. Jadi terdapat 3 file. Saya jelaskan sedikit. Jadi file pertama, checkpoint ini berisi metadata berupa path file di mana modelnya tersimpan. Kemudian yang di bawah dulu, yang terakhir, modelku.index berisi keterangan tentang di mana file weight dan biasnya tersimpan. Index ini berguna banget nantinya kalau file kalian memiliki beberapa shard atau training modelnya dari berbagai research. Dan yang terakhir ini, yang di tengah, adalah file modelku.data berisi parameter model, yaitu weight dan biasnya tersimpan. Jadi ukuran weight dan biasnya ada di sini. Oke, baik. Jadi kita evaluasi dulu modelnya menggunakan tes data tadi.
lupa namanya apa sih. Oke, XTest. Kita evaluasi dulu. Oke, sekarang kita akan menggunakan model yang telah di-save tadi, di mana yang di-save hanya parameter modelnya. Jadi guys, di sini saya membuka file Colab yang baru. Anggap saja sekarang kita sedang berada di environment atau tempat lain, di mana kita akan menggunakan model yang telah di-training di Google Colab tadi untuk memprediksi suatu data. Oke, karena modelnya tersimpan di Google Drive, jadi pertama untuk menggunakan modelnya kita hubungkan dulu Google Colab ke Google Drive dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Oke, OneDrive, connect to Google Drive. Oke, jadi sambil menunggu drive-nya terhubung, sudah terhubung. Karena yang di-save hanya parameter model, yaitu weight dan biasnya, berarti untuk menggunakan model ini, kita perlu menyiapkan arsitektur model yang sama persis pada saat model di training, dan juga compile modelnya. Jadi kita akan mengcopy struktur model yang pertama tadi, tempat kita training, kita copy paste saja di sini, compile modelnya juga, copy, eksekusi. Nah selanjutnya path file tempat kita menyimpan model tadi kita copy juga di sini, kita copy yang ini saja. Path filenya sama persis. Nah, sekarang bagian terpenting adalah meload weight-nya, weight dan biasnya, jadi memasukkan weight dan biasnya ke model tersebut dengan metode load weights. Jadi kalian pilih ini model.loadWeights. Kemudian argumennya masukkan file path-nya. Oke, selesai. Sekarang model ini bisa kita gunakan. Kita akan coba menggunakan dataset yang sama. Lalu kita lihat perbedaannya. Jadi saya akan mengimpor sifar 10 dulu dari TensorFlow dataset, TensorFlow Keras dataset. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi modelnya menggunakan XTest dan YTest. Oke guys, saya mengevaluasi modelnya menggunakan dataset yang sama yang saya gunakan untuk mengevaluasi modelnya di tempat training tadi. Setelah datasetnya sebelumnya saya sudah standarisasi, lalu saya reshape. Kalian lihat nilai akurasinya 0,5671. Sekarang kita ke tempat training model tadi. Nah, evaluasi modelnya juga sama, nilai akurasinya 0,5671, nilai lossnya 1,2322, sama di tempat ini. Jadi ini menandakan bahwa model ini adalah model yang sama, yang memiliki nilai weight dan bias yang sama, karena saat digunakan untuk mengevaluasi, maka nilai loss dan akurasinya adalah sama. Jadi cukup sekian. Di video selanjutnya kita akan mencoba men-save model secara keseluruhan.